Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau disanjung Tuhan. Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan, elu-elukan dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita merayakan ketika Yesus naik ke surga dan dia tidak meninggalkan setiap kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan, Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, inilah yang ku renungkan, setia. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, seumur hidup kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami hanya ingin tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya kami tidak ditinggalkan. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Amin. Kau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Musim makan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu semua sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ketika Yesus dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita sendiri. Itu dia janji, Bapak Ibu. Dia janji kita, you will never be alone. Itu janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sing. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di panjang hidupku. Sekali lagi boleh sama-sama katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji Tuhan itu taruh di dalam hati Bapak Ibu. Keep it alive in your heart. Tetapkan dia hidup, janji-janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena once sekali dia berjanji, dia pasti akan genapi. Setuju? Boleh katakan amin. Dia janji, dia tidak pernah sekali-kali pun melupakan kita. Nggak pernah lupa, nggak pernah tinggalkan. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, itu adalah salah satu mungkin momen
yang menyedihkan bagi murid-muridnya. Karena sekian lama mereka bersama, sekian lama mereka bersama dengan guru. Dan kemudian ketika dia mati, dia bangkit, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kemudian dia terangkat ke surga. Dia tidak pergi dengan percuma atau sekedar tiba-tiba hilang. Tapi saudara, Alkitab mencatat dia terlebih dahulu memberikan ketenangan kepada murid-muridnya untuk jangan takut. Bahkan dia memberikan janji-janjinya. Dia bilang, kalau aku pergi, aku akan datang kembali. Aku hanya pergi sebentar saja. Dia katakan, jangan takut, jangan gelisah. Karena aku pergi, suatu waktu aku akan jemput engkau kembali. Anda bisa bayangkan suatu momen di mana Tuhan yang luar biasa yang berjanji bagi setiap kita. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati semua ya. Oke, puji Tuhan, shalom, kita semua diberkati dengan pujian tadi ya. Oke, sebelum kita akan doa firman, nanti Boong akan doa firman ya, namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu siapa aja yang bertugas malam hari ini. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ya, Ibu semua shalom. yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini adalah host akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Susunan ibadat gereja CLCC hari Minggu tanggal 1 Desember Terima kasih. Ya, silakan. Tanggal 1 Desember siap. Hari Minggu tanggal 1 November 1 Desember maaf ya. 1 Desember 2024 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah satu host adalah Ibu Yeti Sulistiorini, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik dinaikkan oleh Ibu Febri Asyari dari Surabaya, 5 pengumuman disampaikan oleh Ibu Nini Erawati dari Surabaya, 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah akan saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan ya. Dan silakan Ibu Ong Giokim akan berdoa ya malam ini, dan nanti Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Ya, shalom Pastor John. Ya, Selamat shalom. malam semuanya, saudara-saudara. Ya. Mari kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau pada petang malam hari. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada malam. Kami percaya ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami.
supaya firman-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar dan bukan hanya kami simpan Tuhan, tapi kami belajar Tuhan untuk Tuhan melakukan dan mengerti segala kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan buat kami pada malam hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir pada jam petang malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat Tuhan. Oh Tuhan, yang susah Engkau beri penghiburan ya Tuhan. Dan tidak dapat pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Engkau Allah kami, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Engkaulah panji keselamatan kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami dengan firman-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Engkau yang menyediakan segala keperluan-keperluan kami ya Tuhan. Roh Kudus tuntunlah hidup kami ya Bapa. Biarlah kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau urapi Pastor John ya Tuhan yang membawakan firman-Mu. Kau pakai dia lebih hari lebih heran ya Bapak. Biarlah Tuhan hikmat marifat akal budi Tuhan. Engkau curahkan kepadanya ya Bapak, hamba-Mu Pastor John. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan, akan Tuhan memberikan kami kekudusan, juga kekuatan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Dan selalu berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Karena Engkaulah Allah kami yang berkuasa ajaib ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan kebaktian ini dari awal dan pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa, kami beralaskan doa kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Pastor John. Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua ya. Amin. Oke. Ya, Bapak Ibu kita akan mendengar firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, Ibu Rosalin nanti akan menyampaikan ya, memperdengarkan firman Tuhan buat kita semuanya. Oke, malam ini ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa? 675 Pak John. Benar sekali, kita sudah tiba ya di serial yang ke-675. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia tema kita di malam ini adalah kemuliaan Allah dalam Perlombaan ya, iman. kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Amin ya. Oke, kita akan lihat nats Alkitab kita di malam ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya. Terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat hari Minggu. Iya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Amin. Amin ya. Oke, jadi tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Namanya perlombaan itu kan perlu ada actionnya, ya, ada aktivitasnya. Oke, nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, semua kita sedang ada dalam gelanggang perlombaan iman, ya. Dalam gelanggang perlombaan iman ini ada yang berlari cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, siapa cepat maka dia akan cepat juga sampai. Bapak Ibu,
Kita semua ada dalam gelanggang perlombaan iman dan Tuhan ingin jangan sampai ada satupun yang ketinggalan. Entah engkau lari cepat, engkau lari sedang, engkau lari pelan, tapi harus bergerak ya. Semua bergerak dan akhirnya sampai ke garis finish. Amin ya. Dan mari kita tanya sama-sama dulu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam perlombaan iman? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau seseorang tahu itu perlombaan iman dan dia tidak berlari, saudaraku, dia diam di tempat? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Nah, tahun depan kita akan bicara tentang ini, crown. Crown itu mahkota ya. Jadi everlasting crown artinya mahkota kekal atau mahkota abadi. Mahkota kekal, mahkota abadi diberikan kepada orang-orang yang benar-benar gak santai. Dia berlomba, saudaraku. Dia berpacu. Dia tidak mau diam, saudaraku. Dia tidak mau ketinggalan. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang berarti. Maka dia terus mengejar itu. Dia terus berlari ya sampai pada garis akhir ya, saudaraku, dan dia akan mendapatkan itu. Katakan amin ya. Amin. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudara sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam perlombaan iman. Ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam perlombaan iman yang dilakukan dengan tekun, bilang dengan tekun, ya. Dalam perlombaan yang diwajibkan, bilang diwajibkan. Diwajibkan bagi siapa? Bagi kita, saudara-saudaraku. Siapa yang mewajibkan ini? Tuhan Allah sendiri, ya. Namanya wajib itu, saudaraku, mau tidak mau harus, ya. Suka tidak suka harus. Siap tidak siap harus, itu wajib, saudaraku. Ya, percaya tidak percaya harus, Bapak Ibu, ya. Kemudian setuju tidak setuju harus, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak berlomba, maka engkau akan kehilangan sesuatu yang paling berarti dalam hidupmu. Dan biasanya orang-orang seperti ini, dia cuma, saudaraku, merenungi nasibnya. Dia cuma menyesali akan kebodohannya, saudaraku. Tapi sudah terlambat, saudaraku, ya. Dia minta supaya Tuhan kembalikan, diberikan kesempatan kedua, tapi sudah tidak mungkin. Ya, dia hanya menyesal, dia hanya menangisi, saudaraku, akan setiap apa yang dia tidak tahu sehingga dia kehilangan banyak hal. Nah, saudara-saudara, ini penting. Jadi jangan sampai ada yang satupun yang tertinggal. Jangan ada satupun yang, saudaraku, dia terlupakan. Ya, jangan ada satupun yang, saudaraku, terlambat masuk ke dalam perlombaan iman. Semua kita ini masuk ya. Kalau kita tidak cepat-cepat untuk berlomba, Bapak Ibu, kita kehilangan banyak hal yang berarti. Amin ya. Jadi hidup ini adalah sebuah perlombaan yang harus kita jalani, suatu. Dan kalau kita lihat teman kita sudah mendahului kita, ayo cepat kita mengejar supaya jangan tertinggal ya dari teman kita. Kita terus mengejar itu. Kalau saudara sudah maju 5 langkah, terus maju lagi 10 langkah, terus 50 langkah, sampai di garis akhir. Amin ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari, saudara sekalian, di dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Jadi berlomba itu wajib, saudaraku. Kalau engkau tidak melatih dirimu untuk berlomba, maka Bapak Ibu, engkau kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Apa itu? Mahkota yang harus engkau dapatkan, ternyata engkau tidak dapatkan. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Saya tidak mau kehilangan mahkota. Saya mau terus berlari. Saya mau terus melangkah, ya. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan mahkota itu. Amin ya. Itulah orang-orang yang telah memenangkan perlombaan atau pertandingan itu. Nah, mari kita lihat siapa dia. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Kita lihat yang pertama ya. Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang punya 3T. Apa itu 3T ya? Ini bukan sekedar 3 triliun, lebih dari 3 triliun.
T yang pertama itu bernama teruslah. Teruslah apa, saudaraku? Teruslah memberitakan Injil, ya. Kenapa Injil harus diberitakan? Agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi itu di dalam air, saudaraku, ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, Filipi pasal 2 ayat 10. Ya, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Jadi ini penting Bapak Ibu. T yang pertama bernama teruslah. Teruslah apa Bapak Ibu? Teruslah memberitakan. Apa yang kita beritakan? Injil. Injil itu apa, saudaraku? Injil itu kabar baik, kabar gembira, kabar pengampunan dosa, kabar kelepasan, ya. Kabar apa, saudaraku? Kabar bahagia, itu Injil, saudaraku, ya. Kita ditugaskan untuk terus memberitakan Injil. Karena hari-hari ini ada banyak orang dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa dengan hidup ini. Mereka perlu mendengar Injil, saudaraku. Sementara dunia memberitakan kabar-kabar buruk, ya. Kabar-kabar buruk tentang situasi yang terjadi di hari-hari ini. Ada berbagai macam musibah, bencana, kecelakaan, ya. Ada berbagai macam sesuatu yang mereka kabarkan tentang apa, Bapak Ibu? Bencana alam, malapetaka, dan itu membuat banyak orang hidupnya susah dan sedih. Mereka hidup tanpa pengharapan. Maka dunia hari ini membutuhkan Injil, ya, suatu Injil kerajaan Allah, Injil kabar baik, dan saya percaya dalam Injil itu ada kuasa Allah. Bilang amin, ya. Ketika seseorang mendengar Injil, hatinya percaya, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam hidupnya. Bersuara. Ya, itu dia. Jadi bertekuk segala lutut yang ada di langit itu adalah malaikat, kemudian bertekuk lutut segala yang ada di bumi itulah manusia, kemudian segala yang ada di bawah bumi, ya, di dalam air itulah makhluk-makhluk yang berkeriapan. Saudara, ini akan terjadi, ya. Oke. Nah, kita akan lihat, saudaraku, yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Yang kedua ada T yang kedua. T yang kedua bernama tingkatkan. Tingkatkan apa yang dia harus tingkatkan, Bapak Ibu? Tingkatkan doa. Bilang doa. Tujuannya apa dia berdoa? Tingkatkan doa agar segala lidah, ya, segala lidah mengakunya bagaimana? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, ya. Nah, kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat 11. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin, ya. Pengakuan itu penting. Karena apa yang kau akui itu akan makin kuat di dalam dirimu. Apa yang engkau akui itu, saudaraku, itu akan menjadi sebuah kenyataan, ya. Apa yang kau akui itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, akui hari ini siapa yang sakit, bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Amin, ya. Amin. Dan itu sudah saya alami, saudaraku. Ketika dokter berkata bahwa saya tidak mungkin bisa hidup lagi, tapi karena kita mengaku di dalam doa bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kesembuhan, maka saya yang sakit, yang divonis dokter sudah tidak mungkin bisa hidup, ternyata saya diizinkan Tuhan hidup hari ini, ya, saudaraku. Dan saya tahu Bapak Ibu, dalam segala keadaan apa yang kita akui itu akan menjadi kenyataan, akan makin nyata dalam diri kita, ya, akan makin kuat.
Kecuali kalau engkau tidak percaya, engkau menyangkalinya, engkau menolaknya, akan hilang. Kenapa hilang? Karena dia lemah. Dia tidak bisa bertahan dalam dirimu. Karena apa? Sebaliknya, apa yang kau akui itu akan bertahan, akan makin kuat. Setiap hari yang kau akui, Tuhan, aku percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Aku yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kau ucapkan terus. Engkau tingkatkan dalam doa-doamu. Maka saya percaya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Beberapa waktu setelah musibah kecelakaan yang dokter sudah bilang saya tidak mungkin bisa sembuh, bisa hidup, ternyata saya sembuh, Bapak Ibu, ya. Dan tidak cukup di situ, Tuhan izinkan satu pengalaman baru dengan Tuhan. Karena pada waktu berapa tahun yang lalu ya, era tahun 90-an, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya kena berbagai macam sesuatu yang mengganggu pernapasan saya. Saudara-saudaraku, jadi ketika malam hari saya tidur itu seperti ada yang menusuk di bagian dada, perih sekali, sakit, saudaraku. Dan malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terganggu dan saya bangun setelah saya membaca firman Tuhan, saya mempelajarinya, dan saya mengucapkan itu firman, saudaraku. Ya, pertama ada dua peristiwa di dalam Alkitab itu, saudaraku. Peristiwa pertama adalah wanita yang sakit 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, ke dokter A, B, C, semua dokter sudah dikunjungi. Tapi takkan pernah dia dapatkan kesembuhan. Malah Alkitab berkata keadaannya makin parah, saudara. Namun suatu hari ketika dia dengar berita tentang Yesus, ada yang memberitakan Yesus, imannya bangkit, saudaraku. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu peristiwa yang pertama. Lalu ada peristiwa yang kedua, Bapak Ibu, sebuah keluarga bernama Yairus, mereka berduka, saudaraku. Dan pada waktu itu Yairus datang memohon kepada Yesus, supaya Yesus berkenan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tahu-tahu ada orang berkata, udah percuma, anakmu toh sudah mati, nggak mungkin bisa hidup. Apa Yesus katakan pada Yairus? Tenang, percaya saja. Dan akhirnya saudara, dari dua ayat ini, pertama, wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow, saya menatap diri saya di depan cermin, saya bilang, John, jamah Yesus, asal engkau menjamah Yesus, maka engkau sembuh. Dan ketika saya berkata malam itu, saudaraku, saya bilang di dalam nama Yesus malam ini, aku percaya aku menjamah engkau dengan iman. Dan ternyata kesembuhan terjadi. Ya, lalu saya bilang pada diri saya di depan cermin, saya bilang, John, Tuhan katakan bahwa jangan takut, percaya saja. Saya ucapkan itu terus, Bapak Ibu. Dan ternyata saya sembuh, saudara. Ya, saudara, dan saya tidak sampai di situ. Ada pengalaman lagi yang baru. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika ada benjolan muncul di pundak kanan saya ini, pertama-tama kecil sekali, sebesar biji kacang hijau. Lama-lama tambah membesar seperti apa, saudara, kelereng. Tambah besar lagi seperti apa? Bola bakso. Akhirnya tambah besar lagi seperti bola pingpong. Lebih besar lagi seperti bola tenis. Dan terakhir paling besar seperti kepal tangan saya gini. Lalu pundakan saya ini kan kembung, saudaraku. Sementara yang di sebelah ini, dia datar aja, saudara. Jadi kalau saya berdiri, yang di sebelah kanan itu kembung. Itu mengganggu sekali, saudaraku. Namun setiap hari, saya ucapkan dengan iman, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Saya ucapkan terus. Saya perkatakan iman, saudaraku. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Memang sebelumnya orang tua saya minta untuk saya pergi ke rumah sakit, kasih tahu ke dokter, dioperasi. Ya, Bapak Ibu, dioperasi itu maksudnya benjolannya diangkat, dibedah, saudara. Saya bilang, oke, tapi kasih saya waktu dulu. Saya bilang, tunggu, kasih saya waktu. Nah, selama saya menanti itu, Bapak Ibu, saya terus perkatakan iman saya, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Terus saya ucapkan itu. Lama-kelamaan akhirnya penyakit itu tahu diri, ya. Dia itu semacam roh yang mengerti apa yang saya ucapkan. Dan dalam hati dia, ini orang ini memang benar-benar seperti orang gendeng, saudara, ya. Aku tinggal di dalam tubuhnya pun dia nggak sedih, nggak susah, nggak salahkan Tuhan, nggak salahkan si A, si B. Malah aku dengar tiap hari dia memuji Tuhan, tiap hari dia perkatakan firman Tuhan, tiap hari dia perkatakan iman. Wah, aku nggak cocok tinggal di sini nih. Aku kalau tinggal di sini terus-menerus, aku dengar dia ucapkan itu, aku sehat, aku sembuh. Lama-lama aku tersiksa, mending aku pergi aja deh, tinggalkan dia.
Dan benar Bapak Ibu, pada waktu saya pulang pelayanan dari luar kota, dari Kediri waktu itu ya, saya sampai di Surabaya ketika saya mau ganti baju karena badan berkeringat Bapak Ibu. Ketika saya buka baju, mau ganti baju, itu mama saya dia kaget. Dia tanya, John, mana benjolan di pundak kanan? Saya bilang, saya nggak tahu, Ma. Datang nggak permisi, pergi pun nggak pamit. Wes, bablase. Amin, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Bablase apa, saudara? Bukan anginnya, tapi penyakitnya. Nah, siapa kira-kira yang malam ini yang merasa ada penyakit dalam tubuhmu? Perkatakan itu ya. Tingkatkan doa agar, saudaraku, apa yang kau ucapkan dengan doa itu benar-benar terjadi. Waktu kau ucapkan itu, yang pertama yang didengar itu adalah Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengarkan ucapanmu. Lalu yang kedua yang kau ucapkan itu adalah telingamu sendiri. Jadi iman timbul dari apa yang kau perkatakan itu. Lalu yang ketiga, ada satu telinga lagi yang mendengar, yaitu telinga daripada setan. Ya, hati-hati. Maka itu Bapak Ibu, jangan sembarangan ngomong. Kalau sudah berkata yang negatif, maka yang negatif akan terjadi. Sebaliknya, kalau engkau berkata yang positif akan terjadi. Amin ya. Oke. Ini T yang kedua, tingkatkan doa agar apa? Segala lidah mengakunya bagaimana? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Ada T yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Orang yang punya perlombaan iman itu ciri yang ketiga, tanda yang ketiga. Apa yang terjadi? Tetaplah taat, ya. Taat untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dia Bapak Ibu, ya. Contohnya gimana? Seperti kita ibadah malam ini. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apakah kita sudah diselamatkan? Sudah. Secara de jure, hukum sorga kita sudah diselamatkan. Buktinya apa? Nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan Allah. Tapi yang kedua, secara de facto, secara fakta, realita, secara kenyataan kan kita belum ke sorga. Betul ya? Kita masih menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, Tuhan minta tetaplah taat. Ya, taat, T-A-A-T. T yang pertama itu adalah tidak. A yang pertama adalah ada. A yang kedua alasan. Dan T yang kedua yang terakhir yaitu tidak. Jadi kata taat artinya apa? Tidak ada alasan tidak. Nah itu dia. Jadi ini Bapak Ibu tetaplah taat untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan ya. Dengan takut dan gentar. Bukan takut dan gentar kepada manusia. Takut dan gentar pada Tuhan Yesus. Itu penting. Kita lihat Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Amin ya. Ini penting saudaraku. Jadi ini saudara, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman, dia tetaplah taat ya. Taat untuk apa? Melakukan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia, kita lihat yang pertama ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia melihat Tuhan Yesus menyelamatkan ya. Menyelamatkan, siapa yang diselamatkan? Pertama yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi, dan yang kemudian yang ada di bawah bumi. Jadi semua yang percaya dalam nama Yesus diselamatkan ya, termasuk kita manusia di bumi. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Amin ya. Itu dia saudaraku. Jadi agama boleh banyak, nabinya boleh banyak, kitab sucinya boleh banyak, tempat ibadahnya boleh banyak, ya. Lalu kemudian apa? Pengikutnya boleh banyak, tapi untuk urusan keselamatan tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus. Engkau dan saya diselamatkan. Amin ya. Yesus datang tidak bawa agama.
Agama itu baik. Agama tidak pernah mengajarkan kita yang buruk. Agama selalu mengajarkan kita yang baik, ya. Tetapi untuk urusan keselamatan, agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia itu saudara saya yang berdosa ini hanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Amin. Haleluya. Itu dia. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengakuinya bagaimana? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, ya. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-10, 11, sorry. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-11. Oh, maaf. Ya, silakan. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, ya. Jadi Yesus bukan sekadar nabi, bukan sekadar guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, tapi di atas semuanya dia adalah Tuhan, ya. Apa bukti dia adalah Tuhan? Dia bisa buat mujizat, ya. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Dia bisa kendalikan alam semesta. Lautan yang bergelora jadi teduh, angin ribut jadi tenang, jadi diam, suatu. Orang mati pun dia bangkitkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Amin, ya. Haleluya. Memang secara manusia dia datang dalam wujud manusia, dia mati. Mati karena dia menebus kita semua, ya. Tapi karena dia Tuhan, kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Amin, ya. Oke, dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengerjakan apa, saudaraku? Dia mengerjakan keselamatan, ya. Di saat saudaraku dia hadir dan tidak hadir pun pemimpin rohaninya itu dia tetap mengerjakan keselamatan. Amin, ya. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Amin, ya. Jadi seorang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman itu, entah pemimpinnya hadir atau pemimpinnya belum hadir atau tidak hadir, dia tetap kerjakan keselamatan itu, ya. Sehingga pada akhirnya dia diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, dari 3 poin ini kita sudah belajar bahwa kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Mulai malam ini kita ambil keputusan. Jangan ada satupun yang berdiam diri. Semua berlomba-lomba. Kalau kita berlomba-lomba, maka kita sama-sama akan mendapatkan mahkota abadi, ya. Oke, kita akan berdoa malam hari ini untuk firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan kita doakan, kita akan siapkan roti dan anggur, ya, untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita angkat roti di tangan kanan kita malam hari ini, ya. Haleluya. Imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Amin, ya Bapak Ibu. Pegang roti di tangan kanan saudara. Dan imani bersama dengan saya. Haleluya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah. Makanlah, saudara. Haleluya. Pegang anggur di tangan kanan saudara sekalian. Imani bahwa ini bukan anggur biasa. Ini adalah darah dari Kristus sendiri yang tertumpah di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus yang menyembuhkan yang sakit, yang melepaskan yang terikat, terbelenggu. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini memberi engkau kemenangan, memberi engkau keselamatan. Bahkan darah Yesus ini akan membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah, saudaraku. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama ya, saudara sekalian. Amin. Ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu pada malam hari ini yang kami boleh terima kembali. Kami sebagai orang-orang percaya Engkau mengajarkan kepada kami. Untuk kami terus selalu mau berlomba-lomba mempunyai iman percaya kami teguh kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus kami mau memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Injil kami beritakan ya Tuhan. Bahkan Engkau mau mengajarkan pada kami untuk kami terus mau meningkatkan doa-doa kami hadapan-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Dengan segala lidah kami mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Benar-benar ada hidup di dalam kehidupan kami ya tetap. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tetap Engkau mengajarkan pada kami untuk mempunyai ketetapan taat, mengerjakan, mencari keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun, juga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, terus tanamkan firman-firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap terus berlomba-lomba mencari iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada di dalam siapapun di kolong langit bumi ini, tidak ada nama lain yang dapat memberikan jalan keselamatan dan hidup yang kekal selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu, terima kasih juga buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ya, Yesus. Imani yakin percaya Tuhan, ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi sudah merupakan tubuh dan darah-Mu di dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau ada tinggal di dalam Kau pun di dalam kami. Kami pun mau ada hidup di dalam Kau, hidup di dalam kami selamanya dan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba Pastor John Sarbunan begitu setia memberkati kami. Melalui pelayanan kami semua jemaat-jemaat-Mu boleh kembali bertumbuh di dalam terang kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang mengajarkan pada kami untuk kami harus menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar kami. Berkati Pastor John Tuhan, berikan selalu kesehatan, umur panjang, kesegaran dan kekuatan, bahkan hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus Kristus Engkau curahkan buat hamba Pastor John Sarbunan. Dan Pastor John Sarbunan pun mengajarkan pada kami semua jemaat-jemaat gereja sesi agar kami bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan juga salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CFCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah saatnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu. Oh, enggak ada ya Ibu. Ibu Febri Asari, dipersilakan Ibu Febri Asari dari Surabaya. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Febri, praise God. Ya, doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Amin. Amen. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC, Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa dan pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Febri Asari dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima kasih Pastor John, Tuhan Praise memberkati. God. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Ibu Febri Asari yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman berhubung Ibu Nini nggak hadir, ini saya wakilkan Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, silakan Bu Atanasia. Terima kasih Bu Yeti atas kesempatan pada saya. Shalom. Selamat Ya, malam. shalom. Ya, selamat siang ya Oma. Siang. Ya. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC, info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat ini dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi
Oh, sudah selesai. Ya, lewat Pak. Ya, oke. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa dan anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 di tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa perpetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Srijaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan. Saya kembalikan pada Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Atanasia yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini ibadah di malam hari ini sudah selesai dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menutup akan ibadah kita malam ini, kita akan naikkan doa deklarasi dulu ya. Kedua deklarasi ini, nanti yang pertama oleh Ibu Puspita ya, yang kedua oleh Ibu Fang Panglai, lalu yang ketiga, ya, siapa yang belum kebagian malam ini? Alin ya? Oh, Alin sudah di situ ada. Oke. Oke, saya lihat dulu. Ya, siapa? Cifung. Siapa? Cifung. Oke, Cifung ya. Oke, baik. Ya, Alin, Bu Yeti, Bu Atanasia, Pak Lukas. Oke ya, sudah siap semua ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan ya untuk doa deklarasi malam hari ini, dan nanti Ibu Rosalin tolong pandu ya untuk petugas-petugas sesuai dengan nomor urutnya. Ya, siap Pak John. Oke, terima kasih Bu Rosalin. Ya. Haleluya. Oke, kita akan mulai ya, saudara sekalian. Nomor 1, sudah siap ya? Siapa tadi nomor 1? Limba. Oke, Bu Linwa. Oke, silakan Ibu Linwa yang paling atas ya. Ya, mic bisa dibuka. Bu Puspita, tolong buka mic-nya. Oke. Suster Indah, tadi mic-nya, ya.
Ya, oke, sudah dibuka. Silakan Bu Puspita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. 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 Terjadilah. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Memberkati Bu Linwa. Oke. Dalam nama Tuhan Ya. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah Terjadilah. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, Cifung. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, Alin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang keenam. Ya, silakan. Pak Lukas apa Pak Tanasya? Oke. Silakan. Aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin ya. Pak Lukas. Oke. Pak Lukas yang tengah, Pak John. Oh, Pak Lukas yang tengah ya. Ya, silakan. Aku percaya akan ada dalam materi sekali percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa ada di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan memberkati itu semua ya yang menaikkan doa deklarasi. Ya, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih. Ibadat gereja CLCC di malam hari ini sudah selesai dan saatnya untuk doa berkat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan di depan layar monitor. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk Ibu Tisye, jangan khawatir Ibu, jangan takut, Tuhanlah penyembuhmu. Tuhan menolongmu, Tuhan beri engkau kesembuhan, memberi engkau pemulihan kesehatan. Terima sekarang, jadilah sesuai imanmu, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Tuhan hiburkan hatimu yang susah sedih, dan Tuhan berkata, jangan takut, aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Demi nama Yesus, tetap semangat, tetap percaya, mujizat masih terjadi. Terima Ibu, aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Ibu Puspita, aliran kuasa Tuhan juga mengalir atasmu malam ini, dan jadilah engkau sehat, engkau sembuh bagian tulang kakimu. Dalam nama Yesus, vertigomu tidak akan kambuh lagi, jantungmu stabil dalam nama Yesus. Terima oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu. Untuk Ibu Marta dan Ibu putrinya, yaitu, amin ya Bu Puspita, untuk putrinya yaitu Mbak Ririn, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Malam ini juga, terima dalam nama Yesus, engkau sehat, bagian lutut kakimu tidak akan terganggu lagi. Dan engkau dapati bahwa Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Jadilah sesuai imanmu dalam nama Yesus. Ibu Ong Giokim, Ibu Rosalin, Ibu Yeti, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Atanasya, Pak Lukas, Tifung, Ibu Melewati, Cindy, demikian semua yang hadir juga Alin, kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dan menyembuhkan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Berkati kebaktian malam ini, Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani. Dan berkati kebaktian besok pagi, Ibu Atanasya dan tim akan melayani. Dan berkati ibadah besok siang, besok malam, kembali lagi Ibu Yeti dan tim akan melayani. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang,
Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan curahkan buat kita semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pengharapan, dan pulang bawa berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati juga cucu Buong, anak Carlos di Australia, percaya pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Orang tua siapapun yang punya anak, menantu, atau cucu di mana saja mereka berada, di luar negeri, di luar pulau, Tuhan sertai, Tuhan buat mereka berhasil juga malam ini. Dalam nama Yesus, ini doa kami padamu, yang percaya untuk ibadah Natal semua berjalan sukses dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, semua yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Rosali. Berkati semua ya, Bu Marta, memberkati. Bu Atasya, Bu Sinta, Bu Rosali, memberkati Bu Rosalin. Selamat siang ya, Pak Jerman. Terima Pak John. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam buat Pak Daska. Alicia, Bukannya Alin, Bu Puspita ya semuanya. God bless you. Ya, God bless you all. Bye bye. Selamat Sama-sama dong, istirahat. Suster Indah, Tuhan berkati ya, Bu Puspita. Semangat semua ya. Sampai Ya. jumpa lagi. Bye bye. Bu Papa Tuhan berkati. Ya. Amin. Ya.